Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Richard Closer. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai cara agar TV dan PS yang kita gunakan itu bisa lebih awet dan tahan lama tentunya. Yang pasti untuk menggunakan TV dan PS bagi rental PS itu sebisanya kalau bisa jangan pernah rusak, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kelancaran dari rental yang kita punya. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar TV yang kita gunakan atau PS yang kita gunakan itu bisa bertahan lebih lama atau bisa dibilang selamanya. Karena saya sendiri di sini saya akan berbagi pengalaman. Sudah hampir 10 tahun saya rental PS, belum pernah mengalami kerusakan TV atau PS. Hanya sekali, itu pun di awal-awal saya buka rental. Dan di situ pun saya mendapatkan sedikit tambahan ilmu dari waktu itu teknisi dari TV yang melakukan kunjungan teknisi. Jadi di sini akan saya share ke teman-teman apa-apa yang perlu teman hindari untuk agar TV dan perangkat lain kita gunakan itu bisa lebih awet atau tahan lama. Oke, kita langsung saja. Di sini yang saya maksud itu berhubungan langsung dengan penggunaan kipas angin. Karena kipas angin itu sendiri adalah hal yang wajib di rental PS. AC juga tentunya, ada beberapa mungkin teman yang menggunakan AC, tapi di sini saya akan lebih fokus ke kipas angin. Kenapa di sini saya bahas kipas angin? Seperti yang saya bilang tadi di awal saya buka rental itu, saya pernah mengalami sekali TV yang saya gunakan pada saat dihidupkan itu lampu indikatornya kadang dia menyala, standby dan mati berkedip-kedip, dan tentunya tidak ada tampilan di layar. Dan pada saat itu TV-nya sendiri tidak saya servis sendiri karena masih garansi. Jadi saya hubungi teknisinya, dan setelah kunjungan teknisi itu ternyata yang rusak di bagian power dari TV-nya. Dan benar-benar di situ teknisinya memberikan masukan yang bermanfaat. Ini berhubungan dengan penggunaan kipas angin. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit. Kalau seandainya di rental atau di rumah teman-teman tidak menggunakan stafol, di sini saya menggunakan stafol. Seandainya teman-teman tidak menggunakan stafol, itu sebisanya aliran listrik untuk perangkat TV dan PS itu terpisah dengan kipas angin. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Jika ini colokan dari perangkat TV dan PS, sebisanya kipas angin kita tidak cok bersamaan di sini. Ini untuk yang tidak menggunakan stafol. Jika menggunakan stafol, teman-teman bisa seperti yang saya buat. Di sini ini stafol dan ini colokan, ini aliran untuk ke PS. Nah, ini di sini ini colokan untuk PS dan ini untuk biasanya untuk pengguna lain, baik itu untuk charge stick bagi user yang ingin charge stick bisa di sini. Dan di sini juga saya menggunakan satu unit PS3. Kenapa ada PS3 di sini? Karena biasanya kalau PS3 di luar sudah full dan PS4 masih kosong, itu biasa saya alihkan ke PS3. Jadi jika teman-teman menggunakan stafol seperti ini, aliran untuk colokan dari stafol itu seperti ini. Dan yang ini charger stick yang saya gunakan untuk PS4. Jadi teman-teman buat seperti ini aliran listrik ke colokan untuk perangkat TV dan PS. Dan untuk kipas angin sendiri itu mengambil langsung dari
induk, tapi bersamaan dengan stafolnya itu sendiri. Sebenarnya kipas angin ini sendiri bisa langsung ke stafol ini, tapi karena di sini penggunaannya saya gunakan juga untuk charger stick, jadi saya ambil bersamaan langsung dari induk. Di sini teman-teman bisa lihat ini aliran listrik dari induk, ini kipas angin, dan ini untuk stafolnya. Jadi ini bisa saya bilang cukup aman dan cukup bermanfaat, karena saya sendiri setelah saya buat seperti ini itu hampir bisa saya bilang dari saya beralih ke PS3 itu hanya sekali. Di awal saya kena TV 1 unit rusak, dan setelahnya itu hampir mungkin sudah masuk 10 tahun saya belum pernah mengalami kerusakan TV atau PS. Jadi kenapa kipas angin itu sangat berpengaruh? Karena kipas angin itu sendiri tidak memiliki arus yang stabil, apalagi teman-teman bisa lihat pada saat kita rubah speed dari rendah ke tinggi, itu ada beberapa merek TV kadang merespon dengan layar berkedip, dan itu kalau keseringan seperti itu nanti akan kena ke power dari TV-nya. Jadi sangat disayangkan jika hanya masalah sepele seperti ini bisa berakibat pada TV maupun PS yang kita gunakan. Jadi sebisanya ini bisa dihindari, karena saya rasa ini cukup gampang dan tidak terlalu berpengaruh. Jadi teman-teman bisa buat seperti yang saya terapkan, dan ini saran yang sangat bermanfaat waktu itu dari teknisi TV-nya. Jadi kalau tidak menggunakan stafol, sebisanya aliran listrik untuk perangkat TV dan PS itu terpisah dengan kipas angin, dan jika menggunakan stafol itu bisa mengambil dari induk secara bersamaan. Itu aman untuk kita gunakan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, dan supaya nantinya TV yang kita gunakan itu bisa bertahan lama. Kalau sebisanya jangan pernah rusak, karena itu sangat berpengaruh terhadap rental saya secara pribadi atau teman-teman semua. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.